Penjabat Gubernur Lampung Samsudin bersama mantan Gubernur Lampung Syahrudin ZP melakukan peninjauan pembangunan kota baru di Jati Agung, Lampung Selatan, Kamis 30 Januari 2025. Pada kesempatan tersebut, Samsudin mengatakan bahwa kelanjutan pembangunan kota baru dimulai dari melanjutkan pembangunan Masjid Al-Hijrah di kawasan tersebut, di mana Samsudin mengatakan bahwa pembangunan Masjid Al-Hijrah tidak menggunakan anggaran pembangunan daerah. Samsudin pun meminta doa masyarakat Lampung agar pembangunan Masjid Al-Hijrah di Kota Baru terus berlanjut. Samsudin juga mengapresiasi Syahrudin ZP yang telah menggagas pembangunan Kota Baru semasa ia menjabat Gubernur Lampung. Dalam melanjutkan pembangunan Masjid Al-Hijrah, Samsudin menyebut pihaknya telah menunjuk panitia pembangunan, di mana Nasrullah Yusuf yang merupakan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia ditunjuk sebagai Ketua Pembangunan Masjid Al-Hijrah. Sementara Ketua Pembangunan Masjid Al-Hijrah, Nasrullah Yusuf, mengatakan saat ini pembangunan yang dilakukan mengutamakan agar masjid dapat segera digunakan, di mana pada proses pembangunan tahap 1 ini pihaknya menarget untuk merampungkannya dalam 3 bulan. Di sisi lain, mantan Gubernur Lampung Syahrudin ZP mengapresiasi langkah berani PJ Gubernur Lampung Samsudin yang kembali memulai kelanjutan pembangunan Kota Baru. Lebih lanjut, Samsudin berharap Gubernur Lampung terpilih ke depannya bakal melanjutkan pembangunan Kota Baru. Saya sengaja mengajak Gubernur Bapak Syahrudin yang telah menjadi penggagas utama dari keberadaan Kota Baru ini. Ini adalah gagasan Pak Syahrudin yang luar biasa, yang penuh dengan inovasi gagasan untuk Lampung masa depan. Oleh karena itu, menjelang berakhirnya masa tugas saya sebagai PJ Gubernur, saya belum pernah mengajak beliau ke masjid ini, ke Kota Baru secara resmi. Maka hari ini beliau punya waktu yang pas, dan alhamdulillah Pak Syahrudin berkenan untuk menengok bersama masjid yang sudah kita lihat bersama sudah berjalan prosesnya. Dan tadi ini dibangun bukan dari APBD tapi dari dana masyarakat. Saya minta Pak Nasrullah sebagai Ketua Pembangunan mohon doa bagi masyarakat Lampung untuk kelanjutan masjid ini. Pak Nasrullah dengan ikhlas meniatkan diri, mewakafkan dirinya untuk membangun masjid ini bagi kepentingan masyarakat Lampung. Dan tentu kita semua harus mendukung apa yang menjadi tugas Pak Nasrullah, tugas saya sebagai PJ Gubernur, apalagi yang sudah diletakkan sebagai Kota Baru ini dari Pak Gubernur Syahrudin. Ini yang luar biasa. Masyarakat Lampung tentu berterima kasih kepada Pak Syahrudin yang telah menggagas Kota Baru yang luar biasa ini. Sebagaimana Pak Presiden pada saat peresmian Bendungan Marga 3, saya menyampaikan, Pak Presiden, ada kawasan Kota Baru yang digagas oleh Gubernur Pak Syahrudin yang selama 12 tahun tidak terurus, ya tidak pernah disentuh kembali. Maka saya mohon izin Pak Presiden untuk memasukkan Kota Baru ini dalam kategori PSN, Program Strategis Nasional. Kata Pak Presiden, ya silahkan berkirim surat ke saya langsung berkirim surat. Dan sekarang sudah ada di posisinya di Bappenas sama dengan di Menko Perekonomian, dan nanti akan ditindaklanjuti juga oleh, saya sudah komunikasi dengan Pak Mirja untuk menindaklanjuti keberadaan posisi PSN yang untuk Kota Baru ini, sehingga betul-betul fix anggarannya, baik pelaksanaannya maupun nanti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dengan Kota Baru ini. Saya diundang untuk melihat, dan maka itu saya terima kasih sama Pak Samsudin bahwa beliau walaupun hanya penjabat yang tugas pokoknya mengantarkan sampai gubernur terpilih, tapi beliau masih sempat memikirkan melakukan pembangunan di dalam ini. Jadi kalau saya ngasih penghargaan dari hati yang paling dalam dari saya. Kami tim pembangunan masyarakat pertama adalah kita membangun tingkat pertama. Ya, tingkat pertama kita bangun, lantas bisa dipakai. Jadi
tidak kena, tidak bocor, tidak yang itu dulu. Sehingga dengan tahap ini masjid ini sudah bisa dipakai. Dan nanti berikutnya menyusul lagi baru kita pikirkan tingkat 2 dan sebagainya. Bertahap ya Pak? Bertahap. Tahap yang Kira-kira pertama. kapan yang tahap pertama ini diperkirakan selesai? Kalau ini sih yang ini aja ya, itu ya ini adalah toilet wudhu wanita. Di situ ada disable juga untuk menyusuin sih. Ini yang ketiga, itu wanita. Ya, saya jelaskan terus ini tidak bocor, tidak tampias, nanti di atas ada yang tidak tutup, tidak tampias. Kayaknya 3 bulan lagi. 3 bulan lagi sudah bisa selesai. Bisa. Bukan, artinya bisa di tempat Tahap pertama. Untuk memakmurkannya nanti gimana sih Pak pas ketika sudah bisa dipakai Pak? Karena kan jauh ya Karena Pak? kan jauh dari pusat, dari Pemukiman. pemukiman. Saya menyampaikan kepada Pak Gubernur yang bahwa masjid ini kita jadikan pusat dakwah dan wisata Islami, wisata religius. Jadi saja tiap Jumat ada sekolahan yang sholat Jumatnya di sini. Jadi baik dari Bandar Lampung maupun dari kabupaten yang lainnya. Jadi bukan hanya anak sekolah, itu tetap mahasiswa dan tokoh-tokoh agama yang lain. Dan di Jumat tertentu, paling tidak sebulan sekali, kita bisa di sini. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pembangunan Masjid Raya Al-Bakri sudah bisa digunakan saat memasuki bulan Ramadan tahun 2025. Hal tersebut diungkapkan oleh PJ Gubernur Lampung, Samsudin, saat meninjau progres pembangunan masjid yang berlokasi di lahan bekas Gedung Olahraga Saburai, Bandar Lampung, Senin, 2 Desember 2024. Samsudin mengatakan, pembangunan rumah ibadah umat Islam yang berada di area bekas Taman Gajah ini progresnya telah mencapai 70%. Samsudin memohon doa dan dukungan dari masyarakat Lampung agar pembangunan masjid tersebut dapat rampung sesuai target. Diketahui pembangunan Masjid Raya Al-Bakri sendiri merupakan gagasan pemerintah Provinsi Lampung bersama Yayasan Bakri Amanah milik Abu Rizal Bakri. Sebelum dilakukan pembangunan Masjid Al-Bakri, lahan seluas 2,5 hektar tempat masjid ini berdiri merupakan komplek Gor Saburai serta area terbuka hijau Taman Gajah. Nantinya, Masjid Al-Bakri ini sendiri ditarget dapat menampung sekitar 12.000 jemaah umat muslim. Selain menjadi pusat kegiatan keagamaan, masjid ini juga diproyeksikan bakal dilengkapi berbagai fasilitas, diantaranya pusat usaha mikro, kecil dan menengah, hingga ruang terbuka hijau dan fasilitas lainnya. Meninjau pembangunan Masjid Raya Al-Bakri rencananya ya. Jadi masjid ini adalah bagian dari sebuah perencanaan mengalihfungsikan Gor Saburai yang sudah dibongkar dan sudah mendapatkan izin dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Kemudian gornya dipindah ke PKOR Wai Halim. Ya, karena masih banyak masyarakat menganggap gornya dipindahkan ke sport center, salah. Gornya dipindahkannya ke PKOR Wai Halim. Nah, dari alih fungsi Gor Saburai dibangunlah Masjid Raya Al-Bakri ini. Yang prosesnya bisa kita lihat sekarang kurang lebih sekitar 70%. Dan tentu tahapan-tahapan ini masih berproses dan insya Allah mulai Ramadan 2025 yang akan datang sudah bisa digunakan untuk sholat Ramadan dan mudah-mudahan juga bisa digunakan untuk sholat Idul Fitri. Dan mohon doa masyarakat untuk terus memberikan support, memberikan dukungan agar supaya ini bisa terbangun dengan baik, lancar untuk masyarakat Provinsi Lampung.